ini lillahi ta'ala, karena Allah ingin mempelajari memahami Al-Quran. Salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia paling agung yang merupakan huswatun hasanah bagi umat manusia dengan mukjizatnya yaitu Al-Quranul Karim sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil dan sebagai petunjuk hidup umat manusia hingga akhir zaman. Harapan kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, tentunya atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai pelajaran pagi ini, mari sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah dan doa doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shroli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu Qauli. Rabbal alamin. Amin. Baik, mudah-mudahan dengan doa ini kita bermohon kepada Allah ya diberi kemudahan dan kelancaran dan pemahaman ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, agenda pertama yang akan latihan perdana adalah Susi yang menggantikan Tini ya. Tini rupanya sedang sakit, jadi kita tarik Susi untuk latihan. Silakan Susi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini nuansanya hijau ya. Hijau nih, teduh nih. Iya, Pak Mursid. Hijau lumut. Silakan. Ya, baiklah, Uni, Bapak Ibu-Ibu sekalian, yang akan mencoba untuk latihan mengurai Quran surat At-Taubah ayat 36. Mohon koreksinya. Selanjutnya akan saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasyhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Zalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini kemarin yang dibenerin mana ya? Kemarin apa yang anehnya? Kan baru kemarin ini latihan ya? Iya. Iya. Nggak ada, cuman itu huruf wa, sama yang suhuri udah dibenerin. ya. Kurang panjang ininya. Ya. Terus yauma sudah ditipek, tadinya nyambung. Ada garis kayak kesambung gitu. Iya, udah bisa ya. Ini udah diperbaiki ya, Susi? Udah. Oke. Begadang Uni. Begadang ya. Enggak apa-apa demi kawan ya, karena rupanya si Tini kebanjiran, katanya 3 kali kebanjiran rumahnya. Iya, rumahnya memang rawan Jadi banjir. kecapean, jadi sampai sakit gitu. Lanjut ya. Oke, lanjut. Surat At-Taubah ayat 36 terdiri dari 3 bagian dengan 40 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 17, bagian kedua penggalan 18 sampai 34, bagian ketiga penggalan 35 sampai 40. Oke ya. Nah, ini nih maksudnya kemarin udah pakai bendera. Iya. Lagi dibikinin sama Mbak Ya, Neni nanti dicantikkan untuk tampil. Enggak apa-apa untuk latihan Pak Andi. Ya, enggak apa-apa ini. Ya.
Selanjutnya penggalan Quran surat At-Taubah ayat 36. Penggalan pertama inna, penggalan kedua iddata syuhuri, penggalan ketiga indallahi, penggalan keempat itna, penggalan kelima ngasyara, penggalan keenam syahron, penggalan ketujuh fi, penggalan kedelapan kitabillahi, penggalan kesembilan yauma, penggalan ke-10 khalaqa, penggalan ke-11 as-samawati, penggalan ke-12 wa, penggalan ke-13 al-ardo, penggalan ke-14 min, penggalan ke-15 ha, penggalan ke-16 arba'atun, penggalan ke-17 hurumun, penggalan 18 zalika, penggalan ke-19 ad-dinu, ad-din, iya benar. Oh, benar sih. Penggalan ke-19 ad-dinu, penggalan ke-20 Jangan Bapak. 20 al-qayyimu, penggalan ke-21 fa, penggalan ke-22 la, penggalan ke-23 tazlimu, penggalan ke-24 fi, penggalan ke-25 hinna, penggalan ke-26 anfusakum, penggalan ke-27 wa, penggalan ke-28 qatilu, penggalan ke-29 al-musyrikina, penggalan ke-30 kafatan, penggalan ke-31 kama, penggalan ke-32 yuqatiluna, penggalan ke-33 kum, penggalan ke-34 kafatan, penggalan ke-35 wa, penggalan ke-36 i'lamu, penggalan ke-37 anna, penggalan ke-38 allaha, penggalan ke-39 ma'a, penggalan ke-40 al-muttaqina. Ini penggalan 4 dan 5 dipisah, jadi 2, 10 gitu ya? Iya, tadinya KBM. Cuman di Ya, buku dari Uni itu belasan katanya bukan KBM. enggak, kita pakai logika aja. 12, masa 2 dan 10-nya dipisah? Oke, kemarin saya udah di KBM Uni. Tapi kata Bu Rida ini dipisah karena dia apa ya? Kemarin itu alasannya Oke, karena coba nggak kita lihat uraiannya. Jadi nanti cukup sederhana. Isna asyara kata benda bilangan. Udah gitu aja. Artinya 12. hmm, Gimana Pak Helmi? Tidak mungkin kita pisahkan 2 dan 10. Iya, iya. Pak Sutan? Iya, Uni siap. Tuh, Memang kemarin tuh mau nanya Uni hari ini Uni nih. Mas Ini ya. ragu ya, Pak. Kemarin agak lama di sini juga nih kemarin nih diskusinya nih. Soalnya kalau yang apa? Yang KBM kalau ribuan ya, Pak Andi atau ratusan. Enggak, dia enggak KBM. Sebutnya isna. Jangan KBM. Isna asyara kata benda bilangan. Sudah gitu aja. Satu aja deh ya. Enggak usah diurai-urai. Enggak usah. Kalau memang dia bilangan. hmm. Coba misalnya kata 2. Gimana kita mau mengurai? Bilangan kan? 3, apalagi belasan. Dia kan satu paket ini. Iya, Iya. Ya. Tadinya penggalannya 39 Uni. Karena kemarin latihan katanya dipisah jadi 40. Ya nanti kita ini aja dia aja nanti Mbak. Ya, coba lanjut uraiannya. Enggak. Lanjut ya. Mm-mm. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 36, bagian pertama. Penggalan pertama, inna, merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang memfathahkan kata benda garis miring subjek setelahnya. Artinya sesungguhnya. Penggalan kedua, iddata syuhuri, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari iddata, dan asyuhuri. Ciri
kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama iddata, bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya iddatun karena bertemu inna yang memfathahkan kata benda garis miring subjek setelahnya jadi menjadi iddatan. Karena bermajemuk menjadi iddata. Ciri kata benda tanwin dan tak marbutoh. Ciri subjek tunggal domahtain. Akar kata adada menjadi abda. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fi'alatun. Ada di Munawir halaman 903, artinya jumlah. Kemudian kata benda kedua asyuhuri. Bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya kok nggak dihapus. Aslinya asyuhuru. Dia sebagai kata kedua dari KBM maka menjadi asyuhuri. Ciri kata benda alif lam, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata syaharo, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal syahrun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak fu'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 206, artinya bulan. Arti dari KBM iddata syuhuri, jumlah bulan. Penggalan ketiga, indallahi, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari inda dan allahi. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama, inda, merupakan kata benda khusus. Pola kata benda fi'la ada di Mahmud Yunus halaman 282, artinya di sisi. Kata kedua Allahi, aslinya Allahu, karena sebagai kata kedua menjadi Allahi, artinya Allah. Arti kata benda majemuk di sisi Allah, indallahi, di sisi Allah. Oke, kata kedua dari KBM jangan lupa nyebutnya ya. Oh ya. Ya. Baik, innang huruf bermakna sekaligus huruf yang memfathahkan kata benda atau subjek setelahnya gitu ya. Iddata ABKK subjek tunggal, iddatun karena ada inna menjadi iddatan, karena bermajemuk menjadi iddata. Ciri jadi oke, ada. Nah, pola kata bendanya apa nih? Kan iddata berarti sukun jadi. Fi'latun jadinya ya. Iya, kan sukun. Iddatan, fi'latun gitu ya. Kemudian suhur, oke. Ya, ini tidak ada masalah. Oke, yang lainnya tidak ada masalah ya. Oke, Lanjut ya. ya lanjut. Nah, ini nih. Nah, sekarang sama-sama kita lihat ya. Kira-kira aneh enggak? 12 dipisah duanya dengan 10-nya. Jadi cukup jadi satu aja, isna asyara, langsung aja kata benda bilangan, udah artinya 12 gitu aja kalau uni. Oh. Jangan diurai begini ya Luni ya. Nggak usah diurai, sama dengan ibarat dengan kata benda nama, kan nggak diurai. Ya, kata benda nama KB. Iya, ini kata benda bilangan gitu aja. Malah lebih simpel, Susi. Iya, iya. Bapak Ibu bagaimana menurut Bapak Ibu yang lain? Ya, lebih simpel. Bilangan kan nggak mungkin kita pisah 2 dan 10. Iya. 12 ya, 12 jadi 1.
Jadi langsung Kalau Susi kemarin bikinnya gimana? kemarin bikinnya KBM. Oh, bukan KBM. Kalau KBM, Oh, bukan. Jadi langsung aja kata benda bilangan gitu jadi ya. gabung jadi satu, tapi kita sebut kata benda bilangan. Artinya 12 gitu aja, nggak usah diurai. Nggak pakai pola, nggak pakai apa-apa Nggak ya. usah. Oh, iya, iya. Langsung artinya 12. Iya, ibarat kita mengurai kata benda nama kan langsung aja, nggak pakai pola kan? Terus bentuknya apa tuh nih jadinya ini KB aja gitu? Kata Bilangan. benda bilangan, udah. Bilangan. Bukan di atasnya itu. Iya, kata benda bilangan. Bilangan. KB aja ya, bukan KBKK ya, Uni. Iya, KB aja kali. Iya, KB bilangan. Kata Kata benda benda bilangan. bilangan gitu aja. Kalau udah dipecah ya kata benda bilangan. Kalau digabung, Nah, sekarang coba perhatikan kalau mau dipisah seperti ini kan lucu ngelihatnya. 2, kemudian 10. Iya. Sementara kita kan punya bilangan. 50, enggak mungkin digabung antara 5 dan 10 kan. iya iya juga ya. Berarti kamusnya juga nggak ada ya, Uni. Kamusnya nanti lihat di yang langsung 12 aja. Nyari yang 12. Gimana adanya? Adanya yang Coba ke-12. dia di Munawir, Yang ke-12. Munawir, coba yang langsung 12 aja. Adanya yang Munawir, ke-12. ada nggak? Dapat 3. Berapa nilainya? Oh, 8. Ambil Munawir aja Susi 159, coba lihat. Langsung Isna Asara 12 udah gitu aja. Oh, iya. 159. Munawir 159. Iya. Yang ke-12. Bapak Ibu yang lain gimana? Untuk Oh, iya, penggalan ini Iya. setuju gabung jadi satu, kita hanya sebut kata benda bilangan, kemudian langsung 12, artinya Munawir 159 gimana? Iya. Ibarat Iya, kita betul. mengurai kata benda nama, kan enggak diurai-urai lagi, langsung aja apa gitu. Iya, Uni. Ya, gitu aja nih. Catat Mas Susi. Iya, iya. Tapi kamusnya Munawir ya, Uni. Iya, 159. malah lebih sederhana, enggak apa-apa. Buya kan juga berproses kan, kemarin itu kan dipaksakan harus enggak apa-apa. Kita coba aja yang simple gitu alasannya ya. Memang dia bilangan kan, enggak diurai lagi. Iya. Iya. Mungkin ini kemarin mungkin Rida mengingat bahwa dulu itu kata 11 juga ya kalau nggak salah ya. Berapa? 12 juga kalau nggak salah. 12 juga kayaknya. 12 juga, iya. 10 sama 2. Ya, kita coba gitu aja, enggak apa-apa ya, karena kan banyak pilihan ya. Iya, iya. Iya, enggak apa-apa. Biar dia di bahan diskusi. Iya. Cuman ini tetap untuk pegangan ya kalau ditanya. Iya, biar jadi bahan diskusi dengan Pak Hadril. Jadi biar muncul kata benda bilang, kan ada materi bilangan kan? Iya. Nah, Asaro. Dan tidak lepas dari kamus juga betul. Ya. Oke. Lanjut ya. Ya. Baiklah, selanjutnya penggalan ke-6 Syahron. Bentuknya kata benda kata kerja, ciri kata benda ada tanwin, akar kata syahara, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 206, artinya bulan. Penggalan ke-7 fi
merupakan huruf jar, artinya dalam. Penggalan ke-8 kitabillahi. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama kitabi. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya kitabun. Karena ada huruf jar sebelumnya, maka menjadi kitabin. Karena bermajemuk menjadi kitabi. Ciri kata benda huruf jar dan tanwin. Ciri tunggal sesuai pola. Akar kata fa'ala, akar kata kataba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun. Ada di Munawir halaman 1187. Artinya, belum ditulis di sini. Artinya kitab. Artinya Artinya apa tuh? keputusan. Hukum. Keputusan. Itu Iya, keputusan. kok baca kitab tulisannya keputusan? Iya. Kataba kita. Menulis. Kataba menulis. Keputusan. Oh, Cuma belum ditulis. arti ininya belum ada tulisan keputusannya ya. Jadi Iya, orang yang keputusan, kemudian di bawahnya baru keputusan Allah gitu. ya. Kata kedua Allahi. Artinya Allah. Arti KBM dari kita billahi keputusan Allah. Ya. Nanti tetap ini aslinya Allahu, nanti karena kata kedua dari KBM gitu ya Susi ya. Oh iya. Ya seperti sama seperti yang di depan, jadi biar seragam gitu ya. Oke, lanjut. Allahu aslinya. Selanjutnya penggalan ke-9. Yauma merupakan kata benda murni karena tidak ada akar kata. Ada di Munawir halaman 1591, artinya waktu. Penggalan ke-10 khalaqa, bentuknya kata kerja lampau, ciri fathah di akhir, pelaku huwa, akar kata khalaqa, pola fa'ala. Ada di Munawir halaman 363, artinya dia telah menciptakan. Penggalan ke-11 as-samawati. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Ini kata benda alif lam, ciri objek jamak ati. Akar kata samawa menjadi sama. Analoh dari kaidah 1 huruf sia poin 2. Huruf dalam akar gimana di huruf wa di akhir kata dalam akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal samaun. Pola kata benda fa'alun. Pola kata benda jamak fa'alatin. Mahmud Yunus halaman 180, artinya langit. Penggalan ke-12 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-13 al-arodo, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda alif lam, ciri objek tunggal kata. Akar kata arodo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Munawir halaman 18, artinya bumi. Ya, uraiannya udah clear, tapi yang ini yang tulisan karena tidak ada kata akar katanya enggak usah di sini, enggak usah ditulis ya ini. Yang mana? Penggalan 9. Oh, dihapus ya. Enggak usah ya, cukup. Ya, Jadi kata benda murni gitu aja. Nggak Ya, usah ditulis di sini, nanti pada saat didiskusi kalau tanya kenapa, nah baru ya. Oh iya. Oke.
Ya, selanjutnya penggalan ke-14. 13. Penggalan ke-14 min merupakan huruf jar, artinya di antara. Penggalan ke-15 ha merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-16 arba'atun, kata benda, bentuknya kata benda, kata kerja, bilangan. Ciri kata benda tanwin dan tak marbutoh. Akar kata roba'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alatun. Ada di Mahmud Yunus halaman 137, artinya 4. Penggalan ke-17 hurumun, bentuknya kata benda, kata kerja, jamak. Ciri kata benda tanwin, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata aroma, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal hirmun, pola kata benda tunggal fi'lun. Pola kata benda jamak fu'ulun. Ada di Munawir halaman 256 akar katanya dan 257 kata yang dicari. Artinya haram. Oke, tidak ada masalah ini ya. Kalau arba'ah nih diurai ini ya. Ya, dia sendiri tidak apa-apa diurai. Diri dia ya. Mm-mm. Tuh ya. Oke, lanjut ya. Arti ya. Arti Quran surat At-Taubah ayat 36 bagian pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bulan ada 12 bulan di sisi Allah dalam ketetapan Allah. Waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Iya, sebentar. Coba balik lagi ke ininya, ke Slide sebelumnya. sebelumnya. Kenapa dia domah-domah ini? Ini nanti dipertanyakan. Arba'atu domah. Iya. Domah. Hurumun dong. Jadi kita tambahkan aja. Kenapa dia domah? Dan Subjeknya ya Uni. Apa? Subjeknya. Iya, jadi ini subjeknya. Jadi 4 bulan haram di antaranya. Itu. Kan ujuk-ujuk, kenapa kata benda domah kan harus ada alasannya. Iya. Jadi tidak apa-apa ditambahin sini ke subjek ya. Jadi Kata benda, ya tambahan aja S di situ. di arba'atun sama hurumun. Enggak di depannya aja. Yang arbaatunya Atun. aja. Oh, subjek. kata benda, Subjek. kata bilangan subjek gitu ya Uni. Ya, tambah gitu aja. Kalau hurumun ini kan dia menerangkan 4 itu. Ya, 4 bulan. 4 bulan haram. Kan harus ada alasan kan kata benda kenapa dia domah, kenapa dia fathah, Iya, kenapa iya. dia kasroh kan harus ada alasan. Nah sekarang ini kenapa dia domah gitu. Karena sebagai Subjek. iya gitu ya. Ya. Oke lanjut.
Jadi nanti di artinya nanti, Ini artinya nih. coba di artinya nanti, Sesungguhnya ada 4 bulan haram di antara, oke enggak apa kalau arti ya, dibalik-balik juga enggak banyak masalah. Tapi kalau berdasarkan posisinya, jadi ada 4 bulan haram di antaranya gitu. Coba dibalik Pak Andi, kita sesuaikan dengan itu. Kalau iddat tasuhuri itu kan doma juga kan Uni? Karena ada inna makanya Iya, jadi dia patah karena ada inna. Jadi kita mengartikan sesungguhnya ini jumlah, makanya itu tidak ada subjek masalah juga ini. kan? Subjek juga itu. Iddah tadi ini kan artinya jumlah kan? Ya. Iya, Nah, jumlah jadi sesungguhnya jumlah bulan, bulan di sisi eh, Allah. sesungguhnya jumlah bulan ada 12 di sisi Allah. Ini kan karena keterangan. Kemudian Allah di dalam ketetapan Allah. Waktu dia menciptakan langit dan bumi, ada 4 bulan haram di antaranya gitu ya. Ini sesuai dengan gramatikal ya. Sungguhnya ya, jumlah bulan. Ya, supaya kelihatan domanya tadi. Kenapa dia doma? Jadi kita tarik ke depan. Ini jadinya sesungguhnya jumlah bulan ada 12 bulan. Yang ditarik ke depan ini yang ini haram 4 ini. bulan. Kalau yang itu enggak ada masalah. Yang Oh, ditarik ke depan tadi kan di sini di antaranya ada 4 bulan haram kan? iya. Nah, sementara kita mengurai Uni tanya kenapa arba'atu? Kenapa dia Oh, doma? Karena ada. subjek kan? Iya, iya, iya. Nah, makanya kita taruh ke depan gitu. Oh, berarti yang di atas tetap ya itu. Yang di atas enggak jadi masalah, yang di bawah. Iya, iya, iya. Mm-mm. Ada 4 Oke ya? Ya. Nah, 4 bulan haram di antaranya. Lanjut. Ya, penggalan ke-18. Zalika merupakan kata tunjuk jauh tunggal, artinya itu. Penggalan ke-19, ad-dinu, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata benda ada alif lam, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata dayana menjadi dana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun. Tadi Mahmud Yunus halaman 133 artinya agama. Penggalan ke-20 al-qayyimu. Bentuknya kata benda pelaku aktif. Aslinya al-qawimu. Terus al-qawimu karena dia iya-nya menjadi wa. untuk meringankan bacaan. Sebenarnya dia berubah-ubah itu coba kowi kan susah bacanya kan lebih enak koi. Oh, jadi Kowi kan susah nyebutnya kowi. untuk meringankan bacaan. Jadi sebenarnya itu intinya untuk meringankan bacaan ya, dia berubah-ubah itu. Oh iya. Untuk meringankan bacaan, wow, berubah jadi ya gitu kan. Ini udah benar, tinggal narasinya ada Susi. Ini udah benar tuh ininya. Iya. Ya, diulang. Al-qayyimu bentuknya kata benda pelaku aktif, aslinya al-qawimu untuk memudahkan bacaan, wa berubah menjadi ya, menjadi al-qayyimu. Kemudian ya kasroh dan ya sukun bertukar harokat menjadi
al-qayyimu. Lalu ya sukun dan ya kasroh bergabung melebur menjadi ya tasdid, menjadi yi, menjadi al-qayyimu. Ya. Ciri kata benda alif lam, ciri pelaku aktif sesuai pola, akar kata qawama menjadi koma. Berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'la, pola kata benda fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 361 akar katanya dan 362 kata yang dicari. Artinya yang lurus. Penggalan ke-21 fa merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-22 la merupakan huruf bermakna sekaligus sebagai huruf larangan yang mematikan baris akhir KKSAD setelahnya. Untuk pelaku antum, huruf na diganti jadi alif. Oh, jangan pakai huruf na diganti. Membuang na gitu ya. Oh, ya. Jangan mengatakan huruf na diganti alif, jangan. Na dibuang, itu ininya kaidahnya buang na. Oh, Baru iya. diganti alif, ditambah alif, diganti alif. Bukan mengganti na jadi alif, itu salah ini. Jadi kaidahnya itu na-nya dibuang. Ya. Nah, baru diganti sama alif gitu ya. Lihat dulu. Nah. Karena istilah naus Arabnya kan hasfun nun. Membuang nun gitu. Jadi bukan di Oke ya. Ya. Mm-mm. Intinya janganlah. Penggalan ke-23 tazlimu. Bentuknya kakak. Kata kerja sekarang akan datang. Aslinya tazlimuna. Karena adalah sebelumnya, maka yang mematikan baris akhir. Enggak, membuang na. Langsung membuang ya. Iya. Yang membuang Karena na. adalah, maka membuang na. Kemudian diganti alif ya. Membuang na diganti alif. Menjadi tazlimu. Kurang harokat lagi. Menjadi tazlimu. Ciri tak di awal, waw sukunna di akhir. Pelaku antum, akar kata zolama, pola fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 248. Artinya kalian akan menganiaya. Oh, udah. Tazlimu. Oke, enggak ada masalah ini ya. Ya, lanjut ya. Ya. Itu aja tuh yang membuang tuh ya. Oke, lanjut. Ya, jangan lupa kata membuang. Soalnya kalau salah, ini salah proses maksudnya. Atau sebentar ini tanya dulu. Bentar Pak Andi. Siap. Kenapa ini domah lagi dinunya? Diganti. Ini untuk pengetahuan, kita kan udah belajar kalimat nominal ya. Kenapa ini kok domah? Yang qayyim ya. Kalau ini kenapa zalikat dinu qayyimu? Kenapa domah-domah itu? Itu ini apa namanya? Predikat. Yang mana predikat? Yang predikatnya ad-dinu qayyimu itu. Zalikanya subjeknya ya. Ya, jadi ini untuk pengetahuan kita karena kita belajar. Jadi ini subjek ya. Kemudian predikat kan wajib domah kan? Iya. Kemudian al-qayyimu dia ini menerangkan ini, makanya dia ikut juga. Dia ikut kata yang diterangkannya gitu ya. Jadi harus tahu kenapa. Jadi bukan domah berarti harus subjek ya. Subjeknya ada ini zalika. Kalau yang di depan tadi arba'atunya domah kan, dia jadi subjek. Kalau ini dia malah jadi predikat. Mana subjeknya ini? Zalika. Kata tunjuk kan bisa sebagai subjek. Nah, gitu ya. Untuk pengetahuan kita. Tapi di Buya belum merestui bahwa zalika ini Subjek. Subjek. Oke. Lanjut. Selanjutnya penggalan ke-24 fi
merupakan huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-25, hinna adalah kata ganti, artinya mereka, perempuan. Mm-mm. Penggalan ke-26, anfusakum, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua kata ganti. Kata benda pertama anfusa, bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya anfusan karena bermajemuk menjadi anfusa. Ciri kata benda tanwin, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata nafisa, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal nafsun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak af'ulan. Ada di Mahmud Yunus halaman 461 akar katanya, dan 462 kata yang dicari. Artinya diri-diri. Kata kedua, kum sebagai kata ganti milik. Artinya kalian. Arti KBM anfusakum, diri-diri kalian. Ya. Penggalan ke-27, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-28, qatilu. Ada orang. Bentuknya kata kerja perintah, cirinya waw kurang sukun. Waw sukun alif di akhir. Pelaku antum. KKP berasal dari KKSAD. Tuh, qatiluna. Setelah dibuang ciri KKSAD-nya, tuh, maka tinggal qatiluna. Karena huruf pertamanya harokatnya hidup, maka tidak perlu alif penolong. Buang. Pokoknya kata buang aja ya. Maknanya dibuang. Nanya dibuang, kemudian menjadi qatilu. Nah, dibuang diganti alif dulu. Iya. Qatiluna, nanya dibuang diganti alif menjadi qatilu. Akar kata qatala, pola fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 331, artinya kalian perangilah. Ya, clear ini ya. Ya. Oke. Qatilu. 27. Selanjutnya penggalan ke-29, al-musyrikina. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata benda alif lam dan mu. Ciri pelaku aktif mu di awal, kemudian huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri objek jamak ya sukunna. Akar kata syarika, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggal musyrikun, pola kata benda tunggal muf'ilun, kata benda jamak muf'ilina. Dari Mahmud Yunus halaman 196, artinya orang-orang yang mempersekutukan Allah. Penggalan ke-30 kafatan, bentuknya kata benda kata kerja. Ciri kata benda tanwin dan tak marbutoh. Akar kata kafafa menjadi kaf, menjadi kafa. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'altun. Mahmud Yunus halaman 377 akar katanya dan 378 kata yang dicari. Artinya semuanya. Penggalan ke-31 kama merupakan huruf bermakna artinya sebagaimana. Penggalan ke-32 yuqatiluna. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Ciri yu di awal.
waw sukunna di akhir. Pelaku hum, akar kata qatala, pola, fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 331, artinya mereka akan memerangi. Penggalan ke-33, kum, merupakan kata ganti objek, artinya kalian. Penggalan 34, kafatan, bentuknya kata benda, kata kerja. Kiri kata benda tanwin dan tak marbutoh, akar kata kafafa menjadi kafa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'altun. Ada di Mahmud Yunus halaman 377, akar katanya, dan kata yang dicari 378. Artinya semuanya. Oke, ini Kama udah direstui gabung ya? Iya katanya. Kemarin dipisah katanya Sendiri, nggak mau sendiri. disuruh gabung. Kama udah oke digabung? Dipisah bisa juga Bunda itu. Kak sendiri, Mas sendiri. Gimana Bu Nur? Kalau biasanya kan dipisah itu. K huruf jar itu Iya, seperti karena ini antara huruf jar. Makanya ini tanya apakah iya, sudah bermakna. Meskipun ada arti yang sebagaimana, tapi yang biasanya kita itu dipisah. Waktu Susi ngurai surat Enggak, An-Nur maksudnya udah lolos belum kalau digabung? Itu maksudnya kuncinya apabila lolos di kajian Ba'da Subuh berarti itu diterima gitu. ya. Karena nanti akan didiskusikan, akan ditanya kan menilainya udah lolos belum Kama digabung? Kayaknya pernah dengar ada memang udah digabung nih. Gabung ya? Ayat berapa? Ya, Pernah dengar? beberapa ayat itu lupa Bapak ayat Ibu yang berapa. lain tolong masukkannya karena ini huruf ini agak ini ya. Kama apakah gabung atau pisah pada yang sudah tampil-tampil di Ba'da Subuh? Sama ya. Karena ini gabungan dari huruf jar dan huruf Jar, dia bukan bermakna. tidak Huruf sebangsa, bermakna. tidak sebangsa. Bermakna, iya. Tapi waktu udah lama sih ngecek ada yang udah digabung nih. Kita lihat di ininya surat apa, cuman lupa ayat berapa. Nah, ngecek di ininya. Artinya ada nggak di kamus itu yang sebagaimana? Ada sebagaimana ada. Di mana tuh Bunda? Bagaimana seperti saya lihat yang 382. Tapi itu dipisahnya. Jadi Kama sama dengan K sama Ma gitu. 82. 382 coba. bagaimana. Oh, iya. Iya, ada Bunda itu. Keadaannya. Kalau ada di kamus sih boleh-boleh saja ya. Seperti apa ini? Kemarin waktu ngurai subuh juga Kama digabung nih. Gabung. Huruf Ayat berapa waktu kajian Ba'da Subuh ya? Ya, ayat Oke, berarti Al-Baqarah yang penting 17. itu aja kuncinya. Bukan Kalau udah Ba'da lolos Subuh. berarti Ba'da Subuh sebelum diurai nih kami ngurai rombongan Bu Yul. gimana Dini? Sebelum ngurai ayat tuh kan kami belajar ngurai ke rombongan Bu Yul. Kama itu artinya huruf bermakna sebagaimana digabung itu. Oh, maksudnya bukan yang muncul di. Oke, nah Bapak kita coba ya. Berarti tuliskan kamusnya ini 382. Iya, 382.
Oke, lanjut. Ini mau tanya dulu nih. Ya, Penggalan 20 PKB-nya fa'latun, fa'alatun nih. yang mana? Penggalan 20. 20. 30. Ini 30 penggalan PKB-nya nih. Fa'altun apa fa'latun? Yang mana Fa- ini? Yang Oh, ini nulisnya apa itu? 30 nih. Oh, Percepatan. Ada tasdidnya tuh. Fa'altun. kan tasdid. oh ini kan ini kan KB. Oh, KB. Yang 3 sama 34. Ini kalau ngelihat anunya Only. faal tuh nggak ada. Ya, kan dia fa-nya tasdid. Fa. Ini kalau ngelihat ininya, ini KBPA kayaknya. Coba ya. Jadi K panjang kan? Ya. Kemudian Tasdidnya ilal. kafifatun. Nah, gitu. Fa'ilatun. Kafifatun. Ya. Nah, fa'ilatun, gitu kan? Ya, fa'ilatun. Nah, sekarang ini bersatu. Ini kan karena huruf kembar, jadi dia bersatu ini. Jadi Fa'ilatun. nah, Oh, yang satunya bukan sukun ya. Kan ini tasdid itu nah. harokat dengan sukun kan ini biasanya. Bisa Sukun dia dengan huruf harokat. kembar. Kalau Kafafatan bisa. sama dengan coba lihat ini. Dolun. Lilun. Dolir. Lilun. Berarti Mm-mm. dolun. Dolun. Nah, itu kan Ya. sama itu. Jadi harusnya dolilun. Dolilun. Karena dia huruf kembar agak beda ini. Dolilun. Kemudian menyatu. Lam-lamnya menyatu. Jadi dolun juga sama ini. Kafifun. Kafifatun. Karena dia ini ya. Kafifatun. Karena huruf kembar kedua fa-nya bersatu. Yang dipakai itu harokat terakhir jadi kafatun gitu. Ilatun. Iya, jadi ini kalau lihat polanya ini pola KBPA. Kalau pola ya. Sebab KBKK nggak ada pola ini. Iya. Iya. Fa'ilun. Dibikin aslinya dulu ya nih ya. Ya, jadi aslinya kafatun. Uni mau nanya nih. Huruf kembar bersatu menjadi kafatun gitu aja, dibuat itu aja ceritanya. Gimana ini aslinya? Ini tulisannya nih. Kelihatan nggak ini? Kafifatun. Kelihatan. Aslinya kafifatun. Kemudian ini kan huruf kembar fa 2 ini kan. Fa 2 menyatu menjadi kafatun. Huruf kembar kan maunya bersatu, makanya kemana kasrohnya? Ya dia hilang karena dia bersatu gitu kan. Ya. Dipakai yang harokat terakhir. Uni nanya nih. Ya. Itu kan penggalan 29 tuh al-musri'ina atau musriki? Kok K-nya kurang panjang ya? Apa? Kayak ain itu. Ina. Al-musri'ina apa musrikina tuh? Oh, ini tulisannya. Iya kayak ain. Ini tulisan Iya, kafnya kafnya itu kurang ya. Kurang panjang ya. Kurang tinggi. Ya, ditajamkan itu, ditajamkan jadi Harusnya belokannya itu cut. ya belokannya tajam. Iya, agak ini seperti ini, seperti yang Ain ini. itu nih. Itu kayak ain itu nih. Nah, seperti yang 33, Susi. Kafnya coba seperti yang 33. Ini kan kaf juga kan? Ya, 31 juga itu. Nah, ini. Ya. Atau ini, nah ini ya yang dekat. Nah,
Ini, Tiga ini satu. terlalu, kenapa Tajam. terlalu kurang tajam? Kurang ke Tinggi. atas. Mm-mm. Apa-apa. Oke. Jadi identifikasinya KBPA, kenapa? Berdasarkan pola ya. Ya, memang nggak kelihatan karena dia huruf kembar, tapi kalau dibuatkan ininya kelihatan. Fa'ilatun. Jadi polanya fa'ilatun. Ini ya, polanya perbaiki ya. Ya, polanya fa'ilatun. Ya, pola ini fa'ilatun gitu ya. Ya. Udah Susi, udah catat? Ya. Ya. Di screenshot ya Mbak Susi. Ya, udah ya. Jadi nanti ciri pelaku aktifnya sesuai pola aja Susi. Kan itu pola KBP fa'ilatun ya. Iya. Mm-mm. Oke, lanjut. Di Quran surat At-Taubah ayat 36 bagian kedua. Dzalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Artinya, itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian sendiri di dalamnya 4 bulan haram itu. Dan kalian perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya. Ya. Dan kalian perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka. Oke. Gitu ya. Ya. Selanjutnya, uraian penggalan 35 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-36 i'lamu bentuknya kata kerja perintah, ciri alif di awal dan waw sukun alif di akhir. Pelaku antum, KKP berasal dari KKSAD. Ta'lamuna. Setelah ciri KKSAD-nya dibuang, taknya dibuang menjadi karena huruf ainnya sukun, berharokat sukun, maka perlu alif penolong. Ditambah karena dia polanya fa'ala, maka alifnya berharokat kasroh menjadi i'lamuna. Kenapa alifnya berharokat kasrah? Fa'ala. Ayo, kenapa berharokat kasrah? Karena huruf kedua kata. Ini kan ada kaidahnya. Ayo, apa kaidahnya? Pemberian harokat alif penolong memperhatikan kedua harokat akar kata kedua. Gimana cara? Iya, jadi untuk pola fa'ala, pemberian harokat alif penolong memperhatikan harokat huruf kedua akar kata. Apabila fathah atau kasroh, apabila domah gitu ya. Oke. Jangan hanya karena pola fa'ala, enggak, pola fa'ala ada 2.
Iya. Tapi intinya apa? Memperhatikan huruf kedua akar kata gitu ya. Oke. Itu ayat belum dikasih ini nggak pakai harakat ini. Yang Mana? lamu di ayatnya belum ada kasrahnya itu. Iya. Di atas yang atas Oh, yang Yang atas ya. atasnya nggak ada, Sama ya. ada harakat Belum kan? ada. Nggak ada, ya. yang ini Susi enggak usah Susi. Ik-nya di atas Heeh. nggak ada. Ya. Dibaca Oh, aja ya lamu gitu. Karena iya. di ayatnya nggak ada kan harokatnya. Nggak Nggak ada. ada. Maksudnya Nah, kan jadi enggak usah. karena uraian jadi ditambahin. Heeh. Ya, sampai mana tadi? I'lamu bentuknya kata kerja perintah, ciri alif di awal, waw sukun alif di akhir. Pelaku antum, kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang akan datang. Ta'lamuna. Kemudian dibuang kiri KKSAD-nya tak karena huruf kedua karena huruf pertama apa ini namanya Sukun. berharokat sukun, maka perlu alif penolong yang harokatnya Memperhatikan ya memperhatikan harokat huruf kedua. akar kata. Di sini huruf kedua akar katanya fathah, maka alif penolongnya berharokat kasroh. Ya. Menjadi i'lamuna. Kemudian nanya dibuang, diganti menjadi alif, menjadi i'lamu. Akar kata ngelima, pola fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 277, artinya kalian ketahuilah. Penggalan ke-37, anna merupakan huruf bermakna yang sekaligus sebagai huruf yang memfathahkan kata atau subjek setelahnya. Artinya sesungguhnya. Penggalan ke-38, Allaha, aslinya Allahu karena ada inna menjadi Allaha. Artinya Allah. Ya. Oke. Ya. Lanjut ya. Udah lanjut ya. Penggalan ke-39, kan huruf jar artinya bersama. Penggalan ke-40, al-muttaqina, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Aslinya tapi al-muttaqiyuna karena dan tak berlebur menjadi ta tasdid. Menjadi al-muttaqiyuna. Kemudian ya menghilang menjadi al-muttaquna. Bertukar harokat ya. Gimana sih? Ya menghilang meninggalkan harokat domah menjadi al-muttaquna. Kemudian karena Kok jadi domah? Taki. Ini kan al-muttaqina, kenapa jadi domah? U-nya hilang. Oh, U-nya yang hilang ya. Mm-mm. Salah berarti. Ketemu sukun kan. Jadi ini udah oke, ini oke. Ini kemudian huruf akar kata dan tak pola berlebur jadi ini oke. Kemudian jadi muttaqiyu. Huruf sianya hilang. Hilang, ya. Menjadi Muttaqina. Muttaqina. Mut. Ya, Ini apa ini muttaqina. Kan dia kan muttaqiyu kan? Ya. Iya.
Berarti yu sama harokatnya hilang ya, Iya, Uni ya. iya. Iya. Berarti mutakin. Nah terus fungsi huruf jarnya Mana? ini katanya karena ada huruf jar, makanya menjadi mutakin, harusnya mutakun. Oh, ini cerita karena ada huruf jar, bukan dari Iya. mutakin. Hmm. Oke, sebentar. Mutakiyu, Betul aja Bunda, mutakina. Nanti dia dijar itu dia waktu dia tunggal. Tunggal dengan huruf jar kan dia jadi kasroh. sama sebenarnya ya. Jamak sama jamak ini ada ndak? Oke. Oh, ini Susi mau menerangkan bahwa dia karena ada huruf jarnya ya. Sebentar kita cek. Aslinya mutakiyuna. Ya, Berarti mutakun maksudnya ya. Ya. Kemudian melebur menjadi mutakuna. Karena ada huruf jar menjadi mutakin. Masya Allah. Gak bisa dia domah dengan ya sukun. Oke, enggak apa-apa. Ini karena langsung cerita dia doma, kemudian karena ada huruf jar menjadi mutakin. Pada ke Tanah Abang nih. Iya, Tanah Abang. Ya udah, enggak apa-apa. Izin Uni bisa enggak Uni? Ya kan itu yu menghilang, yu dengan menghilang kan tinggal waw sukun. Waw sukun itu berapa ya mutakina. Gitu dah Uni. Enggak, ini dia mau menceritakan tasukun Jarnya ini. Jadi ini maksudnya terlalu panjang. Langsung aja saja ini Pak Elmi ya. Tiga kata aja cukup, 3 tahap ya. Iya. Ini Susi mutakun, aslinya mutakun. Karena ada huruf jar menjadi mutakin ya, boleh juga, enggak apa-apa. Enggak, kan jadi untuk ke ciri jamaknya itu Uni. Ciri jamaknya jadi waw sukuna bukan ya sukuna. Ya sukuna juga ciri jamak. Iya. Ya sukuna kan jamak juga Bu Susi. Iya, enggak, maksudnya yang ditulis di sini yang mana ciri jamaknya? Yang sesuai ayat apa yang aslinya? Kalau biasanya kita sesuai ayat ya. Ayat biasanya. Sesuai ayat ya sukuna ya. Ya kan. Kalau berarti dia subjek. Perubahannya itu. Subjek dia. Kalau dia waw sukuna subjek ya benar. Ya ngambilnya setelah huruf jar ini kan, ya sukuna setelah huruf jar, setelah pengaruh itu. Ganti aja ciri jamaknya ya sukuna. Kalau ini keterangan ini enggak apa-apa. Ini mau manjang-manjang enggak apa-apa ya. Ciri jamaknya berarti ya sukuna sesuai dengan di ayat. Akar kata wako, pola ta'ala. Ya, oke, enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya mau pendek, nggak usah pakai wasukuna, Uni. Yang itu ceritanya itu. Kalau mau pendek, enggak usah pakai ini jadi panjang karena Susi menerangkan karena ada huruf jar. Kalau mau pendek langsung aja mutaki. Nah itu. Yu-nya hilang. Enggak apa-apa. Mau panjang seperti ini enggak apa-apa. Cuma ciri jamaknya aja diubah. Ini kan Susi mau menunjukkan bahwa ciri kata bendanya didahului huruf jar,
Alif lam dan enggak apa-apa Susi, enggak apa-apa. Banyak jalan kan mengurai itu. Jadi ini Ya. Susi mau menurunkan ada huruf jar loh. Kemudian cirinya ada alif lam mu, oke ya, ciri kata benda. Kemudian ciri pelaku aktinya mu, huruf kedua akar kata kasrah, oke. Nah, ciri jamaknya yang di ayat ambil Susi, ya sukunna itu juga ciri jamak. Ya, ya. Itu aja, yang lainnya oke. Oke. Berkata Mas Susi ya. Ya. Nah, lanjut. Arti Quran surat At-Taubah ayat 36 bagian ketiga. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan kalian ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, clear artinya ya. Clear ya. Ini gabungan udah di Gabungan ini ada kita anu dikit Ya, tadi ada, kan. ya, ada yang diganti kan di antaranya. Yang di antaranya Arah. ke belakang. Iya, Taruh iya di benar. belakang. Yang bagian baris kedua dari atas. Nih. Nah, Iya kan? ya, Itu ya. agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi. Nah, ini udah ganti ini di antaranya nih. Ada 4 bulan haram di antaranya ya. Penggalannya nanti Susi. Ya. Penggalannya jangan lupa. Nanti dikurangi 1, 39 Iya. ya. Balik Iya, lagi iya. 39 berarti ya. 39 ya. Balik asal lagi. Apa? Ya balik lagi 39. Kemarin Iya, kan 39. kita kan punya argumen kan. Ya, Kenapa makanya. 2 dan 10 di 12 itu jangan dipisahkan, dia bilangan. 12, masa 2 lain 10 lain gitu kan? Jadi kita punya argumen Susi, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa maksud sih? Biar rame, iya. Ada alasannya. Tapi nulisnya kata benda bilangan ya, itu. Ya. Di kamus jelas juga Nulisnya Bunda kata Ju. benda bilangan. Jangan KBKK. Kalau KBKK harus mengurai. Oh. Iya. Kamusnya juga mendukung itu yang Ada Munawir kamusnya. tadi. Artinya Langsung 12. betul, ada rujukannya gitu, nggak Iya, ujuk-ujuk. iya, kuat jadinya, iya. Iya. Oke, Susi udah. Iya, iya, Uni. Oke, alhamdulillah ya. Silakan yang mau kondangan, mau kondangan ya. Ada Ada acara ya, nggak apa-apa ya. Ya. Sudah dipoto tadi ini. Udah ya Pak Pak Sultan, jumlah yang hadir. Woi, kalau di Oke, di foto absen aku dulu. buka kamera, Pak. Bapak Ibu di absen dulu. Tolong on cam Pak Sultan mau ngabsen. Kamera, kelupaan Pak Sultan. Ayo. Kamera dibuka, Semuanya Bu Eli, on cam. Afi, Pak Bu Mursid, Afi, ayo mana Pak Mursid? Bu Eli, Bu Atin, Bu Trisni, Bu Anita, Bu Mar Elinda, Ini Bu Eli masih sakit ya Bu Eli? Bu Lili, Bu Mimi Nasution, Bu Eli Yunidar, Bu Eli masih sakit kayaknya. Oke. Anita, Lili, Pak Mursid, on cam. Nah, oke. Bu Erlinda, oke ya, siap-siap yang belum buka, siap-siap buka ya. Saya foto nih, 1, 2, 3. Ya, nah Anita udah 36. on cam. Lili, Api belum, Marelinda. Lagi Marelinda kalau mau buka, Itu ayo. Pak Mursid baru tuh on cam. Pak Mursid udah kena. Bu Marelinda yang belum. Bu Anita juga belum. Bu Anita baru buka, bentar saya foto lagi. Bu Anita, Lili Majid, Eli Yunidar, tinggal Bu Afi. 1, 2, 3. Oke. Oke, 36.
Oke, alhamdulillah. Ya. Oh iya, buka dong. Baik, demikian Bapak Ibu latihan surat At-Taubah ayat 36 ya. Baik, sekarang kita lanjutkan latihan kedua.